Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Syukur kepada Allah, hari ini Senin 16 Oktober 2023, saya Liana Pujiastuti dapat menjumpai Anda kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Mengawali renungan hari ini, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat senantiasa memilih untuk melakukan firman-Nya. Bapa yang baik, syukur kepadamu atas kasih setiamu yang selalu baru tiap hari. Untuk segala berkat yang kami terima dengan limpahnya kami mengucap syukur. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon bimbingan Roh Kudus, agar kami tetap dapat berjalan di jalan-Mu, lebih mau mengikuti kehendak-Mu daripada keinginan kami sendiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk untuk para ayah. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3 ayat 21 yang berbunyi demikian. Hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun itu menangis ketika ayahnya harus meninggalkannya menuju ke ruang tunggu bandara. Melihat hal itu, ayahnya tak tega dan kembali memeluk anaknya sebentar, membisikkan sesuatu untuk menenangkannya, lalu melepas pelukannya dan memberikan lambaian tangan perpisahan. Si anak masih sesenggukan dalam pelukan ibunya. Sungguh pemandangan yang langka dan menyentuh hati, paling tidak bagi saya. Biasanya anak akan menangis kalau ditinggal ibunya pergi, bukan ditinggal ayahnya. Sejak awal saya tertarik oleh pemandangan keluarga tersebut. Ayah, ibu, anak, dan seorang ibu setengah baya, mungkin nenek si anak. Semula saya menduga keluarga itu mengantar si nenek. Ternyata si ayah yang akan bepergian. Ketika anak itu berada dekat saya sebelum keberangkatan ayahnya, saya sempat bertanya. Anak itu bercerita bahwa mereka mengantar ayahnya yang akan ke Batam. Ayahnya akan bekerja di sana. Mereka akan berpisah sekitar 2 bulan sebelum akhirnya nanti dia dan ibunya menyusul. Saya pikir pastilah ada relasi yang dekat antara ayah dan anak itu. Sungguh sangat berlawanan dengan hasil riset yang pernah saya baca. Riset itu dibuat di antara 300 anak sekolah lanjutan pertama selama 2 minggu untuk mengetahui berapa waktu yang dihabiskan seorang ayah dan anak laki-lakinya untuk bersama selama seminggu. Anak yang melihat ayahnya hanya saat makan malam di meja makan merupakan jumlah yang terbesar. Beberapa anak lainnya bahkan tidak pernah melihat ayahnya selama berhari-hari pada suatu waktu. Beberapa lainnya bahkan selama berminggu-minggu. Dan waktu yang dihabiskan untuk bersama-sama oleh ayah dan anak laki-lakinya selama seminggu adalah 7,5 menit. Betapa memprihatinkan, betapa menyedihkan. Fenomena ketika ayah tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dan perannya sebagai sosok ayah dikenal dengan sebutan fatherless. Dengan kata lain, fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak merasa tidak memiliki sosok ayah,
Sang ayah mungkin ada secara fisik, tetapi ia tidak memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada si anak. Saudara, peran ayah sepenting peran ibu dalam membesarkan anak-anak. Sayang, banyak orang tua tidak menyadari hal ini. Kehadiran fisik, psikologis, juga spiritual seorang ayah sungguh sangat penting. Kadang banyak ayah yang hanya hadir secara fisik, tapi tidak hadir dalam mendidik anak-anaknya. Dr. Ron Ballard dalam buku kecilnya berjudul Ketika Seorang Ayah Meninggalkan Anak-anaknya menulis sesuatu yang bisa membuat bulu kuduk kita berdiri. Banyak anak perempuan menjadi pelacur karena ayah mereka meninggalkan mereka, dan ini menimbulkan kekosongan dalam kehidupan mereka. Jadi mereka mulai berusaha mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan ini dengan mencari cinta dan perhatian dari pria lain. Mari dengar nasihat Rasul Paulus ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Para ayah, di manakah Anda saat ini? Kembalilah kepada keluargamu. Jangan sakiti hati anakmu. Sungguh, mereka membutuhkan kehadiranmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau selama ini sebagai orang tua, kami kurang memberi waktu dan perhatian kepada anak-anak kami. Bantulah kami Tuhan, untuk mencerminkan kasih Bapa dalam sikap, tindakan, dan kata-kata kami kepada anak-anak kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, mari hadir dan ada dalam keluarga kita.